Krisdayanti Makalu dengan NPM 07382311-021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang geologi struktur, deformasi batuan, lipatan, kekar, dan sesar. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Berikut adalah video penjelasan tentang materi tersebut. Apa sih geologi struktur? Geologi struktur adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari struktur geologi yang terbentuk akibat deformasi kerak bumi, termasuk kekar, patahan, dan lipatan. Kajian ini mencakup penyebab deformasi, mekanisme, pembentukan struktur, dan implikasi terhadap lingkungan geologi dan sumber daya alam. Adapun jenis-jenis struktur geologi terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, struktur primer, yang kedua, struktur sekunder. Struktur primer adalah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan pembentukan batuan, misalnya bidang perlapisan, lapisan bersusun, lapisan silang siur, dan jejak binatang pada batuan sedimen, serta kekar kolom pada batuan beku yang terbentuk akibat pendinginan lava. Sedangkan struktur sekunder adalah terbentuk setelah batuan terbentuk akibat gaya tektonik, meliputi lipatan, kekar, dan sesar. Mekanisme pembentukan struktur geologi. Struktur geologi terbentuk melalui proses deformasi batuan, seperti lipatan akibat gaya dekompresi dan patahan akibat gaya tensional atau gaya geser. Implikasi terhadap lingkungan dan sumber daya. Struktur geologi dapat mempengaruhi stabilitas lereng, jaluran air, dan juga lokasi deposit mineral dan hidrokarbon. Jenis-jenis struktur geologi yaitu kekar, patahan, lipatan, dan struktur lainnya yang terbentuk akibat deformasi batuan. Berikutnya adalah deformasi batuan. Apa sih deformasi batuan? Deformasi batuan adalah perubahan bentuk, posisi, dan dimensi batuan akibat gaya atau tekanan yang bekerja padanya, terutama sebagai hasil dari aktivitas tektonik di kerak bumi. Proses ini dapat terjadi dalam skala waktu dan ruang yang luas, dan menghasilkan berbagai struktur geologis seperti lipatan, patahan, dan rekahan. Jenis-jenis deformasi batuan. Pertama, deformasi elastis. Deformasi elastis adalah perubahan bentuk sementara yang dialami batuan ketika tekanan atau tegangan diterapkan. Batuan akan kembali ke bentuk aslinya setelah tekanan dihilangkan, mirip dengan perilaku pegas. Deformasi elastis lebih sering terjadi pada batuan yang berada di permukaan bumi atau pada kedalaman yang relatif dangkal. Elastisitas batuan bergantung pada jenis mineral, struktur kristal, dan kondisi lingkungan tempat batuan berada. Yang kedua, deformasi plastis atau duktal. Deformasi plastis atau duktal adalah perubahan bentuk permanen yang terjadi ketika batuan mengalami tekanan yang cukup besar, sehingga mencapai batas elastisnya dan mulai mengalami aliran plastis. Batuan yang mengalami deformasi plastis tidak kembali ke bentuk aslinya ketika tekanan dihilangkan. Deformasi plastis lebih umum terjadi pada batuan yang berada pada kedalaman tertentu, di mana suhu dan tekanan tinggi membuat batuan lebih plastis. Contoh umum dari deformasi plastis adalah lipatan batuan yang terjadi di daerah pegunungan akibat kompresi tektonik. Yang ketiga, deformasi brittle. Jenis deformasi yang terjadi ketika batuan mengalami tegangan yang melebihi kekuatannya, menyebabkan retakan atau patahan. Deformasi ini biasanya terjadi pada batuan yang berada di dekat permukaan bumi, di mana suhu relatif rendah dan batuan lebih rapuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi batuan. Pertama, ada suhu. Makin tinggi suhu, batuan cenderung lebih ductile dan kurang rapuh. 2. Tekanan. Tekanan tinggi, terutama confining pressure, membuat batuan lebih mudah mengalami deformasi plastis. Berikutnya, lipatan. Lipatan adalah tumpukan permukaan lapisan batuan seperti lapisan sedimen yang mengalami pembengkakan akibat deformasi permanen. Lipatan dapat berukuran sangat kecil hingga sangat besar. Struktur lipatan ini biasanya terbentuk karena adanya gaya tekanan horizontal yang menyebabkan lapisan batuan memendek dan menekuk, bukan patah. Proses pembentukan lipatan terbentuk terutama oleh gaya tektonik,
Kompresi, misalnya di zona pertemuan lempeng gerak bumi yang saling pertumbukan. Tekanan ini menjadi sangat besar. Struktur lipatan ini biasanya terbentuk karena adanya gaya tekan horizontal yang menyebabkan lapisan batuan memendek dan menekuk, bukan patah. Proses pembentukan lipatan terbentuk terutama oleh gaya tektonik. Kompresi, misalnya di zona pertemuan lempeng gerak bumi yang saling pertumbukan. Tekanan ini menyebabkan lapisan batuan yang bersifat plastis, menekuk, bukan membentuk pola gelombang yang terdiri dari puncak dan lembah. Lipatan juga bisa membentuk akibat perpindahan pada sesar non-planar, pemadatan diferensial atau intrusi batuan beku seperti lakolit. Jenis-jenis lipatan berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu anticline dan syncline. Anticline adalah lipatan yang membentuk busur cumbung ke atas. Syncline adalah lipatan yang membentuk lekungan ke atas. Klasifikasi lipatan berdasarkan intensitas dan sifat. Ada open fault atau lipatan dengan deformasi lama, lapisan tidak menebal atau menipis. Berikut ada closed fault, 2. Drag fault, 3. Anticline fault. Berikut anticlorium dan siliceum dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sesar. Sesar adalah struktur geologi, rekahan atau bidang patahan pada batuan yang mengalami pergeseran relatif antara satu blok batuan dengan blok lainnya. Sepanjang bidang rekahan tersebut, pergeseran ini sejajar dengan bidang sesar dan dapat berupa pergerakan vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya. Jenis-jenis sesar berdasarkan gerak relatif. Pertama, sesar normal atau sesar turun terjadi ketika blok batuan di satu sisi bidang sesar bergerak turun relatif terhadap sisi lainnya akibat gaya ekstensional atau tarikan. Sesar normal ini dapat berupa planar ekstensional fault atau listrik ekstensional fault dengan variasi rotasi pada bidang sesar. Contohnya pembentukan graben dan half graben yang mengontrol cekungan sedimentasi dan tingginya di gerak bumi. 2. Sesar naik terjadi ketika blok batuan di satu sisi bergerak naik relatif terhadap sisi lainnya, biasanya akibat gaya kompresional. 3. Sesar geser atau strike slip fault. Pergeseran terjadi secara horizontal sejajar dengan bidang sesar. Sesar geser ini sering menyebabkan pergeseran mendatar yang mencapai ratusan kilometer secara kumulatif. Meski tiap pergerakan individual biasanya hanya beberapa desimeter. Contoh, sesar geser dapat dilihat pada jalur sesar Semangko dan sesar geser Sungai Mati Ransingki. Sesar geser ini biasanya memiliki bidang sesar yang sangat curam atau tegak dan dapat menimbulkan fit. Mungkin itu saja penjelasan video mengenai geologi struktur. Lebih dan kurangnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dan